Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, minggu terakhir daripada tahun 2020. Tanpa terasa kita sudah melewati 1 tahun. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah minggu yang terakhir untuk tahun ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih ada di rumah. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita di minggu terakhir kita di tahun 2020. Mari kita mau sama-sama mengenang akan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini. Saya dan Bapak Ibu semua boleh lalui. Kita tahu kita lalui bersama-sama dengan Tuhan kita. Oleh karena kita itu, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah kita yang setia. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat hari-hari yang kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan.
Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan kekasih jiwa kami. 2020 akan segera berakhir Tuhan. Kami memasuki minggu terakhir. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di 2020 di dalam hidup kami. Walaupun penuh tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan kami dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk semua suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan untuk masa-masa yang akan datang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan mau di ibadah ini walaupun kami laksanakan secara online, tetapi kami yakin bahwa Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah teguran firman-Mu boleh menjadi air yang segar di dalam jiwa kami. Biarlah firman-Mu boleh tetap tertanam di hati kami dan menjadi suatu kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang menghadapi pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka gumulkan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah nyata. Tuhan melawat umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yung Tik Yuk yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya dari-Mu saja firman ini diberitakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah online ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian di rumah. Haleluya. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi sukacita kita. Dia satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Dia yang akan selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Amin. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan terus ada bersama-sama kita di tahun 2021. Amin. Haleluya. Mari tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Engkau satu-satunya menjadi pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita Bapak Ibu di rumah boleh bangkit berdiri. Nanti kita nyanyikan ini. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Katakan segala beban
Berikan sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Hanya Yesus, Dia satu-satunya sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi Bapak Ibu berdiri, silakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan melewati tahun ini. Dan firman Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia akan menemani hari-hari kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Yesus selalu ada bagi kita. Biar pujian ini menjadi kekuatan, menjadi satu doa kita, bahwa kita tidak akan takut. Karena Yesus, Engkau Tuhan yang akan memegang tanganku. Engkau yang akan menuntunku di dalam setiap hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhanku. Amin, Yesus. Ku tidak takut, yes. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan ku tidak akan takut. Haleluya Yesus, angkat tanganmu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau sekarang ini beribadah bersama-sama dengan keluarga, bangkit dari tempat dudukmu, bergandeng tangan satu keluarga, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati yang berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, engkau kemenanganku, engkau penyertaku, engkau panji-panji kemenanganku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Sekali lagi katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku Tuhan, jikalau kami boleh ada sampai hari ini, minggu terakhir daripada tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan kesulitan, tahun yang sulit kami jalani, kami tetap percaya itu karena kemenangan yang Kau berikan kepada setiap kami. Itu karena pemeliharaan yang sudah Engkau nyatakan atas setiap kami, bahkan kelimpahan berkat-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Kepadamu Tuhan kami menaikkan syukur dan puji-pujian. Kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, pada minggu terakhir daripada tahun 2020, kami mau sekali lagi bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan, membuka telinga, hati dan pikiran kami untuk sekali lagi dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Supaya pada hari-hari selanjutnya, bahkan tahun yang akan datang, kami lebih fokus membawa hidup kami dengan satu tujuan pasti, hanya kepada dan untuk Yesus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini minggu terakhir daripada tahun 2020, dikakui maupun tidak tahun yang penuh dengan tantangan, kesulitan, tetapi toh kenyataannya kita sudah sampai pada hari ini. Maka kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, sukacita dalam Kristus. Untuk hal ini mari kita bersama-sama membuka Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama bagian A. Filipi pasal yang ketiga ayat pertama bagian A, satu ayat yang sangat pendek yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan.
Saya ulangi sekali lagi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ayat ini kalau saya aplikasikan untuk hari ini, maka saya harus mengatakan akhirnya saudara-saudara, kita sudah sampai tanggal 27 minggu terakhir daripada tahun 2020. 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Karena itu akhirnya saudara-saudara, akhirnya jemaatku yang kekasih, akhirnya semua saudara-saudara seiman bersukacitalah dalam Tuhan. Artinya bersukacitalah dalam Kristus. Sebab perjanjian baru jikalau pakai istilah Tuhan, pada umumnya merefer kepada Yesus Kristus. Kalau kepada Allah, pakai istilah Allah. Jadi dalam hal ini berarti bersukacitalah dalam Kristus. Surat Filipi adalah surat yang penuh dengan sukacita. Bersukacitalah, dan kalau saya mau simpulkan artinya bersukacitalah dalam Kristus. Kecuali surat Filipi adalah surat yang sangat terkenal dengan dipenuhi dengan kata-kata sukacita. Pada saat yang sama dalam surat Filipi penuh dengan kata-kata dalam Kristus dan dalam Kristus. Sebab sukacita yang sesungguhnya hanya didapat dalam Kristus. Kenapa kita bersukacita dalam Kristus? Yang pertama, karena di dalam Kristus ada kasih yang limpah ruah, ada kasih yang menebus. Saya akan baca Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus, en Kristo, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Jadi dalam Kristus ada kasih, bahkan kasih yang menebus. Karena Kristus yang mengasihi, mengkorbankan dirinya bagi kita umat percaya. Dan bagi setiap orang yang mau membuka hati, menerima dan percaya kepadanya. Maka Filipi pasal 2 ayat 1 ini di mana dikatakan dalam Kristus ada kasih, harus kita bandingkan atau kita hubungkan dengan pasal 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu, saya baca mulai ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya Kristus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini alasan pertama kenapa kita harus bersukacita dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada kasih yang begitu besar. Dalam Kristus ada kasih yang sampai-sampai dia meninggalkan kemuliaan surga, kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia lepaskan. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia bukan mencari kemewahan. Ketika ia menjadi manusia bukan untuk mencari sesuatu yang ada di dalam dunia, tetapi bahkan mencari titik yang paling rendah yang dapat dicapai. Sehingga dalam peringatan Natal setiap tahun pada umumnya orang Kristen selalu menegaskan Kristus Allah yang mulia bahkan lahir di dalam kandang. Dan bukan hanya itu saja. Di dalam perjalanannya akhirnya diakhiri sampai mendaki puncak Golgota, mati di atas kayu salib, pengorbanan yang demikian. Itulah kasih Kristus yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus bersukacita di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada kasih yang mengampuni, ada kasih yang mengorbankan diri untuk menebus kita. Ini alasan pertama, kenapa bersukacitalah dalam Kristus Yesus. Alasan yang kedua kenapa harus bersukacita dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus Yesus ada damai sejahtera. Mari kita bersama-sama membuka Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dan Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus en Kristus. Bersukacitalah dalam Kristus karena melalui Kristus Allah melimpahkan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kenapa ada damai? Kenapa kita harus bersukacita? Karena di dalam Kristus ada damai. Kenapa ada damai? Karena kita sudah diampuni. Karena kita sudah ditebus dosanya. Hubungan kita dengan Allah sebetulnya sebagai manusia berdosa adalah hubungan perseteruan. Contoh yang paling gampang itu adalah seperti seseorang yang melanggar hukum yang lebih tinggi daripada dirinya. Pada waktu kita sebagai satu pelanggar hukum dan hukum kemudian menegaskan orang yang melanggar hukum harus ditangkap, harus dihukum. Maka saya percaya orang yang paling berani, yang ngomongnya begitu keras, yang berani menantang siapapun akhirnya ketakutan. Tetapi jikalau mendapatkan pengampunan, tetapi jikalau mendapatkan grasi, maka orang yang tadinya mau dihukum mati pun ketika mendapatkan grasi langsung ada ketenangan dan damai sejahtera. Damai sejahtera seperti inilah yang ada pada kita semua. Sesang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, sebab kita belum pernah sampai pada satu kondisi di mana kita sampai pada titik seolah-olah kita akan mengalami kematian sih. Tetapi jikalau misalnya saudara pernah sampai pada satu titik di mana sebetulnya saudara yakin hampir pasti akan mengalami kematian, tetapi kemudian ternyata lolos kepada kematian itu, ada satu rasa sejahtera dan damai yang luar biasa memenuhi hati, bukan? Dan sebetulnya damai sejahtera seperti inilah yang Filipi pasal 4 ayat 7 mau katakan. Di dalam diri Allah melalui Kristus Yesus kita mendapatkan damai sejahtera melampaui segala akal dan pikiran. Siapa sih sebetulnya yang tidak, manusia bahkan kita umat percaya yang tidak takut mengalami kematian? Kita tetap ada rasa ketakutan mengalami kematian sebab apa? Yang masih hidup belum pernah mati. Dan yang sudah mati tidak mampu balik untuk menceritakan pengalaman waktu mati seperti apa. Tetapi ada satu yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan dialah yang mengatakan maut telah dikalahkan. Kuasa maut dengan sengatnya telah dipatahkan. Dan Kristus yang memberikan kepada kita. Aku di sini bukan aku ini ya. Aku Kristus sudah mati dan bangkit. Dan aku tahu apa artinya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang kuberikan kepadamu. Itu sebabnya dikatakan dalam Kristus kita harus bersukacita. Sebab di dalam Kristus kita memiliki damai yang melampaui segala akal. Dan Injil Yohanes sebetulnya juga mengatakan di pasal 14, damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan damai sejahtera yang datang dari dunia ini. Sebab damai sejahtera Kristus adalah damai yang dibawa oleh Kristus ketika mengalami kematian tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Damai seperti itulah yang Tuhan berikan. Puji syukur. Kita takut mengalami kematian karena pada waktu kita mengalami kematian kita harus berjumpa dengan Allah Sang Hakim yang tidak dapat disuap. Kita akan menghadapi pengadilan yaitu Allah Sang Hakim yang selalu pengadilannya benar dan jujur. Dan tidak ada seorang pun yang di hadapannya tidak bersalah. Di dalam pengertian ini kita harus takut. Tetapi dikaitkan dengan poin pertama. Kristus sudah menjadi pembela kita. Kristus sudah mengampuni kita. Maka kematian tidak lagi menakutkan bagi kita. Tetapi justru akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Karena sudah ada pengampunan. Sepanjang saya melayani sebagai hamba Tuhan, berkali-kali saya berjumpa dengan seorang yang sudah tua, tetapi sejak masa mudanya begitu cinta Tuhan, banyak mengambil bagian dalam pelayanan gereja ini, selalu berkata kepada saya demikian, Pendeta Yung tolong doakan, saya udah tua, udah bosen hidup dalam tanda kutip.
Saya mau berjumpa dengan Tuhan supaya damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan menjadi bagianku sekarang. Sekarang aku ini udah tidak enak Pendeta Yung. Makan ini sama anakku tidak boleh makan. Mau jalan ke sana susah sekali. Tetapi aku tahu di dalam Kristus Yesus ada damai sejahtera. Orang tua seperti ini berkata kepada saya, lalu saya tanya, Pak, Bu, Tante, Om, mau didoakan apa? Tolong doakan saya cepat-cepat mati. Maaf, hurufiah saya doakan supaya cepat-cepat mati, karena permintaan dia. Permintaan yang sebetulnya membuktikan mempunyai iman dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Puji syukur, kita harus bersukacita dalam Kristus Yesus, karena di dalam Kristus Yesus ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita? Karena di dalam Kristus Yesus ada kebenaran. Mari kita melihat dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sesuai di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita melihat dua macam kebenaran. Kebenaran karena mentaati syariah dan aturan-aturan agamawi, tetapi kebenaran-kebenaran itu sampai pada batas-batas tertentu tetap tidak sempurna. Karena ketika seseorang mau mencoba mentaati kebenaran-kebenaran agamawi, maka kebenaran-kebenarannya itu mungkin benar. Tetapi permasalahannya kitanya tidak sanggup melaksanakan. Jangan ngomong aturan-aturan agamawi. Hukum-hukum pemerintah pun kita banyak yang tidak bisa mentaati. Apalagi hukum Allah yang sempurna. Paulus mengakui, dulu dia sebagai seorang Farisi adalah yang mencoba menegakkan kebenarannya berdasarkan mentaati hukum Taurat. Tetapi sekarang dia tahu di dalam Kristus Yesus ada kebenaran. Artinya apa? Melalui Kristus Yesus kalau percaya maka kita dibenarkan di hadapan Allah bukan karena kita mampu, melainkan karena dianggap benar. Kebenaran Kristus yaitu Allah yang menjadi manusia dan dalam keadaan sebagai manusia walaupun menghadapi banyak ujian, banyak pencobaan persis sama seperti yang kita alami, tetapi Ibrani mengatakan dia tidak berdosa. Di sini terjadi sesuatu yang agak mirip atau analoginya hampir sama. Ketika satu manusia Adam berbuat dosa, kita semua juga dalam status berdosa. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita juga persis seperti Adam melakukan dosa kita masing-masing. Maka sama seperti dosa masuk oleh satu orang, demikian juga maut kepada setiap orang. Tetapi kalau kita mau jujur, hanya Kristus satu-satunya yang benar dalam artian sempurna tidak pernah berdosa. Walaupun kita percaya kepada Kristus, kita tetap bisa jatuh dalam dosa. Pendeta juga bisa berdosa, manusia umat Kristen biasa juga bisa berdosa, semua orang bisa berbuat dosa. Tidak ada itu yang namanya imam agung, karena imam agung cuma satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kebenaran Kristus yang cuma dia satu-satunya diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Itu sebabnya kita harus bersukacita dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada kebenaran yang kemudian kebenaran itu diperhitungkan juga menjadi bagian milik kita. Sehingga di hadapan Allah kita dianggap benar. Sehingga di hadapan Allah kita diampuni. Di hadapan Allah kita mendapatkan damai sejahtera. Di hadapan Allah kita bukan lagi dianggap sebagai orang terhukum. Kebenaran yang membawa kita masuk di dalam hidup yang kekal. Itu sebabnya dibandingkan dengan Injil Yohanes dengan ayat yang begitu terkenal. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Puji syukur. Kita harus bersukacita di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus ada kebenaran.
Kebenaran itu membawa kita masuk di dalam kekekalan. Ini alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita dalam Kristus. Sama seperti kita tidak pernah puas merasakan kelimpahan dan berkat Tuhan, biarlah pagi hari ini, minggu terakhir ini, kita merasakan sukacita itu dengan luar biasa. Yang keempat, kenapa kita harus bersukacita dalam Kristus? Kita membaca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Atau saya baca mulai ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Sekali lagi, dalam Kristus. Kita harus bersukacita dalam Kristus karena di dalam Kristus ada satu tujuan. Bahkan tujuan itu tidak dibatasi apa yang ada di dalam dunia. Tujuan itu tidak berakhir ketika kita mati menghembuskan nafas terakhir. Tetapi tujuan itu justru ada di kekekalan. Tujuan itu ada di dalam Kristus. Puji syukur kita boleh bersukacita dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita memiliki tujuan yang lebih jauh daripada umur dan panjangnya usia kita. Pada umumnya orang-orang yang hidup di luar Kristus, sejauh-jauhnya mereka bertujuan, tujuannya sampai kapan? Sampai nanti aku mati. Itu sebabnya orang ngomongnya begini, sebelum aku mati aku ingin begini, sebelum aku mati aku pengen yang itu, sebelum aku mati harap-harap aku bisa begini. Tujuannya sampai sebelum mati. Puji syukur kita harus bersukacita dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus Yesus ada satu tujuan yang begitu jelas. Yang sebetulnya boleh memotivasi kita di dalam dunia yang sementara ini. Perjuangan kita bukan perjuangan yang sementara. Tetapi perjuangan yang begitu luar biasa itu supaya Paulus berkata, aku bukan mengatakan aku sudah mendapat. Tetapi aku mau terus berlari, melupakan apa yang sudah ada karena itu terlalu kecil yang sudah aku peroleh di belakang hariku. Yang lebih besar masih di depan. Puji syukur, di dalam Kristus Yesus ada satu tujuan. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan segala kesulitan dan tantangannya. Tetapi percayalah dalam tahun 2021, tahun 2022, sampai kapanpun, selama kita masih hidup, Tuhan terus-menerus akan memberikan kepada kita tujuan-tujuan yang membuat kita tidak pernah akan kehabisan semangat. Tidak akan pernah putus asa untuk terus berlari. Sebab di dalam Kristus ada tujuan. Puji syukur kita harus bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Yang kelima, karena di dalam Kristus ada nasihat. Saya akan baca pasal 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Semakin kita belajar banyak, semakin kita tahu banyak, kadang-kadang kita semakin bingung. Karena hidup manusia begitu kompleks. Banyak kebenaran yang kita mengerti. Banyak pengalaman yang sudah kita lalui, tetapi pengalaman demi pengalaman, kesulitan demi kesulitan kadang-kadang membuat kita bingung. Yang mana yang harus aku tempuh, yang harus seperti apa aku sekarang ini. Tetapi puji syukur Alkitab berkata dalam Kristus ada nasihat. Sehingga dalam hal ini kalau saya kaitkan dengan poin yang ketiga dan yang keempat tadi, di dalam Kristus ada kebenaran, di dalam Kristus ada tujuan. Tidak bisa dipungkirin, di dalam proses kita berjalan menuju kebenaran itu, menuju tujuan itu, tidak semudah yang kita sangka. Kadang-kadang kita seperti menemui halangan, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang bahkan tanpa sadar kita sudah keluar daripada jalan itu.
Tetapi puji syukur dalam Kristus ada nasihat yang boleh membawa kita kembali kepada track yang benar. Dalam Kristus ada nasihat sehingga ketika kita kebingungan ada tuntunan lagi. Sebab di dalam Kristus ada nasihat dan itu menjadi semakin jelas. Ketika sebelum Kristus naik ke surga dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan kepadamu satu penolong yang akan menyertai engkau, yaitu Roh yang oleh Bapa diutus dalam nama Kristus untuk menyertai kita. Roh Kudus di dalam Kristus, Roh Kudus menasihati kita, membimbing kita kembali kepada jalan yang benar, memberi kita nasihat-nasihat sehingga kita tidak bingung. Bacalah firman Tuhan dengan setia. Maka firman ini akan menjadi satu jalan yang menuntun kita, yang terus-menerus memberikan nasihat-nasihat kepada setiap kita. Dalam Kristus ada nasihat. Baca firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita dan kita di situ dikatakan menemukan nasihat dalam Kristus. Puji syukur dalam Kristus ada nasihat. Tahun 2020 mulai bulan Maret kita tidak bisa lagi beribadah secara fisik, selalu online. Tetapi toh hari ini kita sudah sampai pada minggu terakhir. Saya percaya firman Tuhan yang terus-menerus disampaikan tiap minggu. Tidak habis-habisnya selalu memberikan kekuatan, tidak habis-habisnya selalu memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen sepatutnya hidup. Puji syukur. Itu sebabnya kita harus bersukacita dalam Kristus. Apalagi, kenapa kita harus bersukacita dalam Kristus? Mari kita lihat pasal 2 ayat yang pertama. Sebab karena ada dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Ada penghiburan. Ya. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Itu lagu yang paling disukai oleh jemaat saya di kuburan Kembang Kuning. Ada penghiburan di dalam Gusti Yesus. Orang-orang Kristen yang paling miskin, yang bahkan hidupnya membersihkan kuburan tetap mendapatkan penghiburan di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita harus bersukacita. Tahun ini tahun yang penuh dengan kesulitan, tetapi sampai hari ini kita harus mengatakan amin. Di dalam Dia hari demi hari, bulan demi bulan, kita mendapatkan penghiburan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada hal yang Kristus tidak sanggup menghiburnya. Waktu saya tadi berangkat, mau menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya melihat ada satu truk, di belakangnya ada tulisan, luka tidak bersuara. Sebab pada waktu air mata menetes tidak berbicara. Wow. Puitis banget. Luka hati tidak berbicara. Sebab ketika air mata menetes tidak berbicara. Puitis sekali. Tetapi ada lagu yang mengatakan, Yesus tahu arti tetesan air mata. Itu sebabnya dia menghibur. Puji syukur di dalam Kristus Yesus. Kita harus bersukacita karena di dalam Dia ada penghiburan. Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hai umat percaya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin sepanjang tahun ini engkau meneteskan air mata, engkau menangis, ingat, saat ini bersukacitalah, sebab di dalam Kristus ada penghiburan. Buka hatimu, Dia akan menghapus air matamu. Serahkan kesedihanmu, Dia akan memberikan penghiburan. Terima nasihatnya, maka engkau akan dikuatkan. Puji syukur kita harus bersukacita. Sebab di dalam Kristus Yesus ada penghiburan. Masih ingat 6 poin? Saya ulangi sekali lagi poin-poinnya. Yang pertama, di dalam Kristus Yesus kita harus bersukacita karena di dalam Dia ada kasih yang mengkorbankan, yang menebus dosa kita.
Kita harus bersukacita dalam Kristus Yesus karena di dalam penebusan Dia kita memperoleh perdamaian, dan itu berarti damai sejahtera karena dosa kita sudah diampuni. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang ketiga, di dalam Kristus Yesus kita harus bersukacita karena di dalam Kristus Yesus ada kebenaran Dia yang diperhitungkan di atas kita. Kebenarannya menuntun kita hidup sebagai anak-anak terang. Yang keempat, mari kita bersukacita dalam Kristus Yesus karena di dalam Kristus Yesus ada tujuan yang jauh lebih daripada sekedar sepanjang umur hidup kita. Yang kelima, kita harus mengucap syukur dan bersukacita dalam Kristus Yesus karena di dalam Dia ada nasihat. Dan yang keenam, kita harus mengucap syukur dan bersukacita dalam Kristus Yesus karena di dalam Kristus Yesus ada penghiburan. Kalau saya selesaikan khotbah saya pada poin ini, angka 6 saya enggak suka. Maka saya mau sampai kepada poin yang ketujuh. Dalam Kristus kita harus bersukacita. Sebab di dalam Kristus ada kekuatan yang selalu menolong kita menghadapi situasi dan beban seberat apapun. Mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika engkau mengatakan mana kekuatan itu, kalian sedang berbohong. Bahwa kalian bisa sampai pada hari ini tanggal 27 Desember minggu terakhir tahun 2020 kalau bukan kekuatan Tuhan dari siapa? Maka jangan katakan tidak ada. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatanku. Bersukacitalah dalam Kristus. Sebab dalam Kristus ada kekuatan yang selalu menolong kita dalam segala hal yang kita hadapi. Luar biasa. Luar biasa sekali. Mulai Wuhan bulan Desember tahun lalu. Sampai hari ini sudah hampir 1 tahun. Kita tetap boleh ada sebagaimana kita ada. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita dalam Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang melawat umatnya. Allah yang melawat umatnya untuk supaya kita mempunyai 7 sukacita tadi. 7 sukacita karena dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh saya sampaikan berhenti sampai detik ini. Tetapi sukacitamu, damai sejahteramu, kelimpahanmu dalam Kristus tidak pernah berhenti detik demi detik. Sampai Tuhan memanggil kita satu persatu jumpa muka hadapan muka. Kiranya kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saya harap Tuhan masih memberikan kepada saudara penyertaan. 4 hari lagi kita ketemu di dalam ibadah tanggal 1 Januari. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau menyimpulkan renungan yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan satu kalimat. Tuhan, kami mau bersukacita. Kami mau mendapatkan kelimpahan dalam Kristus. Berikanlah itu. Limpahkanlah itu sekarang ini. Kami membuka hati untuk menerimanya. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon dan meminta. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, jikalau kami boleh ada sampai hari ini, kami berada pada minggu terakhir daripada tahun 2020. Dan kami boleh mengikuti secara online kebaktian terakhir pada tahun 2020. Maka itu semua karena penyertaan, pertolongan, penghiburan, kebenaran, sukacita, dan kemenangan di dalam Kristus yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, masih 4 hari lagi kami menghabiskan sisa tahun 2020. Biarlah sepanjang 4 hari ini, hati kami, pikiran kami terus merenung akan kebenaran firman yang baru saja kami dengar. Sehingga benar-benar Tuhan, hati kami limpah dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai sekarang ini. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa. Bagi setiap jemaat, dengan segala kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ujian-ujian, bahkan kesedihan-kesedihan yang Kau izinkan dialami sepanjang tahun 2020. Karena ada beberapa yang kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya, kehilangan anaknya yang dikasihi. Tetapi kami percaya semuanya itu Tuhan Kau izinkan, dan semua yang Kau izinkan seharusnya tidak menghapus sukacita, damai sejahtera, penghiburan yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dengan segala keberadaannya ya Tuhan, sertai mereka sepanjang 4 hari ini boleh mengucap syukur, boleh bersukacita di dalam Engkau. Dan tuntun mereka Tuhan memasuki tahun yang baru. Dan hamba-Mu berdoa jikalau boleh ya Tuhan di tahun yang baru ini kami boleh merasakan tangan-Mu menggenggam tangan kami dengan erat, menuntun kami selangkah demi selangkah, hari demi hari, sama seperti sekarang ini kami boleh melewati nanti tahun 2021 bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa demikian. Kami mengucap syukur untuk semua yang boleh kami alami, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berterima kasih untuk semua yang sudah Kau berikan kepada setiap kami, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Karena terlalu kaya, terlalu limpah, terlalu luar biasa apa yang sudah Engkau lakukan untuk setiap kami. Hanya kepadamu Tuhan kami mengucap syukur, dan hanya kepadamu Tuhan kami mau menjadikan tujuan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan sekarang ini kami mau berdoa. Dengan doa yang sangat indah yang selalu setiap kali kami doakan menggetarkan hati kami untuk yang terakhir kali di dalam minggu ini dengan doa yang seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Sama seperti Allah sudah memberkati engkau sepanjang tahun 2020 sampai hari ini. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara 4 hari yang akan datang, bahkan di dalam tahun yang baru sampai akhir tahun 2021, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah terakhir tahun ini selesai. Shalom. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa tahun depan.